Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Sufi Hadi, dan kedua Sumiati, ketiga Syam Rizky, dan keempat Wafika Aziza. Pembahasan kami kali ini yaitu mengenai teknik time out untuk mengurangi perilaku mengamuk anak ADHD. Langsung saja ke slide yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep modifikasi perilaku. Yang pertama ada pengertian perilaku. Perilaku adalah sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Secara teknis, perilaku adalah aktivitas glandular, muskular, atau elektrikal seseorang. Terdapat dua kelompok besar perilaku, yaitu yang pertama ada perilaku yang nampak, adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain, misalnya berbicara, berjalan, lari, menangis, melempar bola, berteriak, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, misalnya berpikir dan merasakan. Yang kedua yaitu mengetahui perilaku yang tersembunyi, yaitu harus disimpulkan dari respon-respon yang terbuka atau covert behavior must be inferred from overt response. Selanjutnya ada pengertian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku secara umum adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku, atau lebih spesifik adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip psikologi hasil eksperimen menurut Botzin. Sedangkan menurut Eysenck, modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara menguntungkan berdasarkan teori modern pendidikan atau proses belajar. Modifikasi perilaku adalah sebuah penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Kebiasaan-kebiasaan tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan, perilaku yang adaptif ditimbulkan dan dikukuhkan. Selanjutnya, modifikasi perilaku adalah pendekatan dari suatu pengukuran, evaluasi, serta perubahan pada perilaku. Pendekatan pada modifikasi perilaku berfokus pada perkembangan adaptif, perilaku prososial, dan reduksi atau pengalihan suatu perilaku maladaptif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri utama modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, fokus pada perilaku. Yang kedua, menekankan pengaruh belajar pada belajar dan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Selanjutnya, dalam melakukan modifikasi perilaku adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan terkait masalah yang akan ditangani. Informasi tersebut mengungkapkan faktor yang menyumbangkan terjadinya perilaku, yang memelihara perilaku, dan tuntutan lingkungan terhadap seseorang. Analisis fungsi melibatkan yang pertama, antecedent, yaitu suatu situasi tertentu yang mencetuskan perilaku yang dipermasalahkan. Ini mengarah pada stimuli sebelum perilaku. Yang kedua, behavior. Behavior merupakan segala hal yang mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Di antaranya adalah frekuensi, intensitas, dan lamanya durasi yang mengarah pada tindakan itu sendiri. Dan yang terakhir, consequence, merupakan akibat-akibat yang diperoleh setelah perilaku itu terjadi. Konsekuensi ini biasanya yang memelihara perilaku yang menjadi masalah, juga mengarah pada peristiwa yang mengikuti perilaku. Selanjutnya itu pembahasan mengenai teknik modifikasi perilaku. Teknik modifikasi perilaku yang kami gunakan yaitu teknik time out. Time out ini adalah salah satu teknik yang mengubah perilaku bermasalah pada anak, berbasisnya pada hukuman dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan yang terbatas atau anak itu dibiarkan sendiri, tetapi tetap dalam pantauan untuk menurunkan perilaku menyimpang tersebut. Time out ini digunakan gunanya untuk menurunkan frekuensi perilaku yang bermasalah tersebut. Jadi time out ini adalah jenis hukuman negatif untuk menghilangkan penguatan positif yang diterima anak setiap kali melakukan perilaku maladaptif. Hal itu dilakukan dengan harapan anak tidak lagi melakukan perilaku salah tersebut karena ia mendapatkan hal positif, tetapi sebaliknya, ia mendapatkan hukuman. Selanjutnya itu prosedur penerapan time out. Langkah pertama yaitu guru atau orang tua harus paham dengan detail perilaku bermasalah yang harus diubah. Misalnya saja anak yang suka naik meja ketika pelajaran berlangsung. Lalu juga ada anak yang berteriak-teriak dan berguling-guling di lantai ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya.
Lalu juga langkah kedua yaitu memaksimal kondisi untuk memunculkan perilaku alternatif sehingga dapat diberi penguatan ketika anak melakukan perilaku positif yang menggantikan perilaku yang tidak diharapkan. Artinya di sini yaitu orang tua atau guru harus mampu menciptakan situasi yang memungkinkan anak berperilaku positif, bukan sebaliknya menciptakan situasi memancing anak untuk memunculkan perilaku bermasalah tersebut. Jadi langkah kegiatan yaitu memilih timeout yang efektif, yaitu hukuman dalam bentuk timeout dipastikan diberikan sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Jadi hukuman dalam bentuk timeout ini harus konsisten, diberikan kepada anak setiap kali anak tersebut melakukan perilaku bermasalah. Agar menjadi efektif, pemberian teknik timeout ini tidak diberikan bersamaan dengan pemberian penguatannya. Langkah keempat yaitu komunikasikan prosedur timeout kepada anak sebelumnya. Anak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang program ini agar anak ini mampu terlibat penuh, dan juga anak ini juga harus diinformasikan frase-frase yang digunakan dalam timeout tersebut. Lalu langkah kelima ini penerapan hukuman dilakukan dengan aturan yang jelas. Maksudnya anak harus mengetahui aturan main dari timeout ini sendiri. Sangat baik jika penerapan timeout disertai dengan pencatatan. Lalu prinsip-prinsip penerapan timeout. Pertama, timeout ini adalah proses bukan tempat. Jadi seringkali orang tua atau guru memahami teknik timeout ini sebagai sebatas tempat. Jadi artinya ketika anak melakukan perilaku yang tidak diinginkan, anak ini ditempatkan di tempat khusus. Yang kedua yaitu timeout ini sebagai bentuk menjauhkan anak dari perhatian untuk beberapa saat. Saat prinsip ini merupakan bagian yang paling mendasar dalam timeout, prinsip ini pula yang paling sulit diterapkan. Seringkali orang tua atau guru yang menerapkan timeout ini kepada anak atau siswa mereka tergoda untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan anak. Jika hal itu terjadi, maka yang terjadi bukan timeout, tetapi si anak hanya duduk di kursi dan juga dijauhkan dari teman-temannya, dan dia mendapat ceramah dari orang tua atau guru selama duduk di kursi tersebut. Penerapan timeout ini yang demikian tidak akan berhasil mengubah perilaku anak. Lalu yang ketiga, yang menetapkan kalimat sederhana dan konsisten sebelum memulai timeout ini sendiri. Jadi menggunakan frase atau kalimat sederhana dan konsisten mengandung dua komponen dasar. Yang pertama yaitu kalimat timeout ini yang sederhana memungkinkan anak memahami apa yang dilakukan dan apa saja hal itu salah. Jadi tujuan timeout ini sendiri yaitu supaya anak bisa mengetahui apa kesalahannya tersebut. Lalu yang keempat, timeout untuk perilaku yang spesifik. Timeout tidak dapat digeneralisasi untuk semua perilaku negatif. Misalnya saja anak menangis ketika meminta sesuatu. Sebelumnya dia sudah pernah mendapatkan timeout karena suka teriak-teriak. Jadi kemudian orang tua mengatakan, begitu saja kok nangis, masuk kamar untuk kembali timeout, dan kalau sudah tidak nangis lagi baru keluar. Tidak semua perilaku tersebut dapat digeneralisasi untuk mendapatkan timeout. Kelima, melakukan timeout segera setelah perilaku yang tidak diinginkan muncul. Prinsip ini sangat penting. Salah satu faktor penentu keberhasilan timeout adalah jarak waktu antara timeout dengan munculnya perilaku yang tidak diharapkan itu singkat. Semakin pendek waktu antara perilaku dan timeout, semakin mudah anak memahami hubungan antara dua hal tersebut. Jadi kesegeraan ini juga akan menjamin keefektifan timeout itu sendiri, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Keenam, jangan terlibat dalam dialog atau diskusi. Dalam perjalanan anak menuju timeout atau selama proses timeout, banyak anak berusaha untuk mendapatkan perhatian orang tuanya dengan berdiskusi atau berdebat. Sebelum si anak duduk di kursi atau di pojok saat melakukan timeout, dia akan berusaha menjelaskan kepada orang tua atau guru bahwa dia tidak salah. Jadi atau yang menyebabkan perilaku yang tidak diharapkan itu bukan dia tetapi orang lain. Jika menghadapi situasi demikian, agar timeout ini sungguh-sungguh berjalan, maka orang tua atau guru harus dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam diskusi dan sungguh-sungguh tidak memberi perhatian kepada anak sedikit pun. Lanjut lagi yaitu hasil identifikasi dan asesmen dalam modifikasi perilaku. Di sini ada identitas anak, yaitu nama anak Aulia Dinanti, tempat dan tanggal lahirnya yaitu di Landasan Ulin 12 Februari 2012. Jenis kelaminnya itu perempuan, kelas 3 SD,
bersekolah di SLBC Negeri Pembina, Banjarbaru, status anak kandung, alamat Jalan Kasturi 2, RT 28, RW 6, Landasan Ulin Timur. Analisis hasil identifikasi berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi anak tersebut memiliki hambatan ADHD dikarenakan ada beberapa karakteristik ADHD yang kami temukan pada anak tersebut, seperti memiliki perilaku yang sangat aktif, impulsif, suka mengganggu orang lain, kesulitan emosi, gelisah, sulit bermain dengan tenang dan juga kesulitan fokus, dan juga mudah bosan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Lalu analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancaranya, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan orang tua anak, bahwa Aulia ini sewaktu kecil telah didiagnosa memiliki hambatan spektrum autis pada usia 5 tahun, dikarenakan sulit berkomunikasi dan juga perkembangan bahasa yang minim pada saat itu. Tapi guru di sekolah mengidentifikasi Aulia sebagai anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Dan Aulia saat ini pun masih berada di kelas tunagrahita, dikarenakan Aulia merasa nyaman dan mudah berinteraksi dengan teman-teman di kelas tersebut. Problema perilaku anak. Perilaku yang berkelebihannya yaitu anak ini suka menangis lama ketika apa yang diinginkan dan yang dimintanya tidak dikabulkan. Maka Aulia akan menangis lama sambil membanting-banting benda di sekitarnya. Dan anak ini semakin diperhatikan ketika ia merengek, maka akan semakin mencari perhatian lebih dengan cara sambil menangis keras. Perilaku berkekurangannya yaitu anak suka terburu-buru ketika sedang BAB, sehingga suka lupa mencuci dan menyiram setelah BAB. Yang selanjutnya yaitu ada analisis hasil asesmen. Analisis fungsi dengan formula ABC. Yang pertama ada antecedent, anak mengamuk karena permintaannya tidak dituruti. Kemudian orang tua selalu memenuhi permintaan anak. Dan yang ketiga, anak selalu meminta perhatian orang di sekitarnya. Lalu behaviornya, anak mengamuk, anak menangis berlebihan, dan melempar-lempar benda yang ada di sekitarnya. Konsekuensinya, anak menjadi manja dan menuntut agar permintaannya selalu dituruti. Anak menjadi suka mencari perhatian orang yang ada di sekitarnya, dan anak menjadi suka pamer. Hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Nah, yang pertama ada siapa yang perlu dikenai perlakuan dan siapakah yang perlu diikutsertakan dalam pemberian perlakuan, yaitu anak dan orang tua. Kemudian perilaku mana yang merupakan sasaran perubahan lebih dahulu. Pertimbangan yang melihat dari konsekuensi mana yang memperlihatkan dampak yang paling negatif. Jawabannya, anak menangis berlebihan, melempar barang, dan berteriak-teriak. Teknik apa yang akan digunakan? Yaitu teknik time out atau pengasingan. Selanjutnya yaitu ada rancangan program modifikasi perilaku. Yang pertama, seperti terlihat di atas, ada identitas anak. Nama anak Aulia Dinanti, usianya 9 tahun, perilaku berkelebihannya anak suka mengamuk, menangis berlebihan, menghancurkan barang, dan memukul benda yang ada di sekitarnya atau melemparkannya. Kemudian untuk perilaku berkekurangannya, anak terkadang tidak mencebok atau bebersih setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, tujuan yang akan dicapai yaitu mengurangi perilaku berkelebihan anak yang suka mengamuk ketika keinginannya tidak dituruti. Untuk lokasi pelaksanaan yaitu di rumah subjek atau rumah anak. Yang selanjutnya yaitu ada rancangan program. Nah, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 9.30 WITA. Untuk teknik modifikasi perilaku yang digunakan yaitu teknik time out. Media pendukung pelaksanaan ada handphone, buku, rancangan program, dan alat tulis seperti pulpen. Kemudian untuk desain penilaiannya ada menggunakan formula ABC. Untuk langkah-langkah pelaksanaan yang pertama,
mengetahui perilaku anak yang ingin diubah, yaitu seperti perilaku berkelebihan, anak bisa berguling-guling, berteriak-teriak, menangis dengan suara yang sangat nyaring. Kemudian memilih hukuman dalam bentuk time out diberikan sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan tersebut. Kemudian setelah itu mendiamkan anak di tempat pengasingan dalam beberapa waktu, misalnya sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu perilaku anak akan reda atau akan hilang. Biasanya 2 tahun 3 tahun. Oh, setahun 2 tahun tuh memang sudah lantai, itu setahun anak yang pertama tuh setahun udah lantai. Kalau ini 4-3 tahun memang lambat juga, cuma lantai. Akhirnya pasif, ngomong tuh pasif. Ini lambat memang. Jelas aja tuh artikulasinya. Besok. Isok, Besok. Nah, jalan. dalan oben, Mau. koben, Bil. mobil. Bisa asal rajin. Ketukar aja Kecepatan hurufnya aja. udah. Kayaknya cepet ngomongnya loh. Asal tiap sering-sering aja mulai Makanya. lawas tuh memang. Awas, mulai tahun 96 habis. Pokoknya ini punya Kakak. kakak, Iya. ada kakak, dapat apa-apanya, satu dua ini, kakaknya bapak. Bapaknya banyak, 1, 2, 3. Bapaknya banyak. Bapak. Oh, Oh, ban. Bapak. Dia lalu kelucu lagi bantu om. Alam apa? Riwayat kelahiran. Normal awalnya. Ay menyanyi. Atau mungkin ya normal aja, kan memang dari kecil kan kita belum tahu kok namanya. Normal aja kan kayak orang segar-segar gimana nih, berat badannya memang kemarin tuh sempat terlalu besar. Perkembangan masa kelahiran. Maksudnya dari Lahir. oh aktif biasa seperti normal kayak orang. Ini kelihatan tuh sekitar habis umur 6 bulan. Mama beli telur Kan kumat. kejang awalnya tuh. Kejang. Nah awalnya kejang umur 6 bulan tuh ini kejang awal. Kejang pertama 6 bulan tuh. Habis itu 2 tahun kejang tuh sampai sehari 3-4 kali. Kemarin terakhir kejangnya umur 7 tahun sampai masuk ruang ICU sampai komanya kemarin. Terakhir sempat koma. Masa-masa hanya sekitar 7 bulan 8 bulan tuh jar lambat. Perkembangan janinnya lambat. Perkembangan janinnya lambat. Usia kandungan adalah dari 9 bulan kayak orang gila. Pak, bisa ala siapa? Kak. Mana kan ada kulibik lagi? Nanti batu tong kulibikan. Nanti jalannya. Hancur sepeda motornya. Nah. Mana naik aja man. Ngamuk nah, minta jalan. Nanti kata Baba. Ya. Pakai baju. Iya. Mobil padam. Mobil padam. Nah, nih ayahnya udah mandi, Kakak. Tapi mau ngamuk, mau minta jalan. Lain. Jalan mau kemana jalannya? Jalan baba. Nanti ya. Nanti aja jalannya ya. 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 Ya, jalan nanti ya. Dala. Nanti. Dala. Jadi kita nanti pakai type auto. Kira-kira waktunya berapa? Satu kali aja kan. Berarti ini satu elok, satu teknik aja itu kayaknya. Iya, satu kali. Ah, 10 loh. Lari. Bisa belajar. Cepat, lah, nggak 10. apa-apa. Nggak boleh, ya nggak boleh marah. Ya, Nggak boleh marah. Ada boleh. Nggak boleh marah. Ini 10 coba isinya. Selamat bonus pulsa 20.000. Nih, Bagus dulu sama Allah.
HP marahin, masa dimarahin. Ya nggak boleh. Kayak Ya jangan Nanti ya. ditaruh di belakang lagi, mau lah. Kakak taruh di belakang. Taruh belakang. mau Oh ini yang ada, taruh Kakak taruh belakang. di belakang lah. nanti kakak pulang. Bisa pulang. Ke situ ya. Karena kakak kira ke dalam. Dulu lah. Ah, coba pulang dulu ya. Iya. Masuk lagi Jan. Karena kakak bari. Itu Dikurung di kamar lah. reinforcement kan ada sih itu tuh. Apa? Muka. Kakak. Muka. Muka. Kakak. Coba minta tolong. Minta Pik. tolong. Bukakan. Pika. Iya. Kapak dulu. Pika. Kapak lagi. Di medium. Lihat ya mama, jangan lagi lah marah-marah lah. Karena mama taruh belakang mau lah. Udah. Jangan ngang. Kalau ngamuk dipung, mau nggak? Iya, sip. Kompak dulu, kompak. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil implementasi program modifikasi perilaku. Yang pertama, evaluasi program modifikasi perilaku. Ada dua, yaitu desain penilaian modifikasi perilaku, yaitu desain penilaian
AB adalah desain penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil implementasi modifikasi perilaku. Pada tahap A, baseline, yaitu di mana pengamat melihat perilaku anak. Sedangkan B, intervensi, adalah penilaian yang digunakan sesudah anak diberikan teknik modifikasi. Kelompok kami menggunakan desain penilaian AB karena menurut kami desain penilaian AB cocok digunakan untuk modifikasi perilaku anak yang sering tantrum dan berdasarkan konsultasi dari ibu yang menyarankan untuk memakai desain penilaian AB. Selanjutnya ada domain penilaian atau aspek pengukuran penilaian. Domain penilaian adalah frekuensi. Frekuensi adalah aspek pengukuran penilaian untuk modifikasi perilaku yang dimana yang diukur adalah seberapa sering anak mengalami tantrum. Maka, dalam modifikasi perilaku, frekuensi itulah yang harus dikurangi. Kelompok kami menggunakan domain penilaian frekuensi karena menurut kami domain penilaian yang cocok digunakan untuk modifikasi perilaku anak tantrum adalah frekuensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan dengan observasi langsung. Langsung saja, yaitu yang pertama A atau baseline. Tanggal 4 Desember 2021, waktu mulai pengamat sekitar jam 9.30 dan waktu selesai pengamat tepat jam 10. Untuk perilakunya yang terjadi pada jam tersebut 1 kali. Dan untuk intervensi atau B itu dilaksanakan tanggal 4 Desember 2021, waktu mulai pengamatan jam 10.30, waktu selesai pengamat jam 11:05. Di sini kami sudah menggunakan teknik time out yang dimana dalam program kami teknik time out itu digunakan selama 10 menit. Namun hanya dapat bertahan pada anak sekitar 5 menit. Selanjutnya itu analisis hasil intervensi dengan teknik modifikasi perilaku. Pertama yaitu ada analisis hasil implementasi pada baseline. Pada uji coba kami pada tanggal 4 Desember 2021, kami melihat dan mengamati perilaku anak yang sedang tantrum. Anak tantrum dikarenakan ingin meminjam handphone dari ibunya, tapi ibunya melarang. Lalu perilaku ini berlangsung selama 15 menit. Setelah itu yaitu analisis hasil implementasi pada intervensi. Pada uji coba kami memberikan teknik time out dengan mengasingkan anak ke rumah belakang, di mana rumah itu rumah orang tuanya juga, dan rumah itu juga masih kepake. Jadi anak dikunci di dalam rumah tersebut tanpa melakukan apa-apa, dan itu berlangsung selama 5 menit. Dan setelah itu anak meminta dibukakan pintu dan juga meminta dikeluarkan. Dan selama 5 menit itu anak hanya diam di dalam tanpa melakukan apa-apa, tanpa mencari benda tertentu atau apapun itu. Anak cuma melihat keluar jendela yang kacanya tertutup, dan selama 5 menit. Dan barulah anak manggil ibunya, minta dibukakan pintu. Dan seperti itulah. Kendala yang dihadapi saat implementasi teknik modifikasi perilaku. Kendala yang kami hadapi saat implementasi teknik modifikasi perilaku adalah anak dan orang tua tidak dapat ditemui karena keluarga dari anak ada yang meninggal dunia, dan juga anak sibuk mengikuti pentas di sekolahnya dalam rangka merayakan Hari Disabilitas Internasional, dan anak sempat sakit sehingga kami memerlukan waktu untuk mengatur ulang jadwal temu dengan orang tua dan anak. Hal ini membuat pengerjaan tugas kami memerlukan waktu yang lebih dari waktu yang telah ditentukan. Jadi dari pembahasan kami yang dapat kami simpulkan adalah modifikasi secara bahasa berarti pengubahan atau perubahan. Modifikasi memiliki serangkaian prinsip dan teknik.
Oleh karena itu, modifikasi perilaku merupakan pengaplikasian secara sistematis prinsip-prinsip dan teknik-teknik pembelajaran tertentu dalam upaya mengevaluasi perilaku terlihat ataupun tersembunyi dan melakukan pengubahan untuk meningkatkan fungsi dari perilaku tersebut. Kami menggunakan teknik time out, penyisihan sesaat dengan pengasingan dan menggunakan ruang penyisihan sesaat. Baik, itulah tadi penjelasan kami mengenai teknik time out pengasingan dan juga kami telah melakukan implementasi kepada anak ADHD dengan cara mengisolasi anak tersebut di dalam rumah tanpa melakukan apa-apa dan ini bertujuan untuk mengurangi perilaku tantrum anak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan teknik time out pengasingan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan dalam ucapan, perbuatan, perkataan, maupun kesalahan teknis dalam video. Mohon dapat dimaklumi, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.